Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bagaimana mendesain pembelajaran hybrid learning. Saya Aanan Warik, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pembelajaran hybrid learning di sini pendekatan pembelajaran yang menggabungkan elemen-elemen pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Dalam model ini, siswa dapat mengakses materi pembelajaran secara daring, baik secara sinkron atau dalam waktu nyata maupun asinkron, dan juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tatap muka di kelas. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar secara mandiri di lingkungan daring, sambil juga mendapatkan bimbingan dan interaksi langsung dengan guru dan rekan-rekan sekelas di lingkungan tatap muka. Pembelajaran model hybrid learning ini juga dapat meningkatkan aksesibilitas, keterlibatan siswa, dan juga efisiensi pembelajaran. Selanjutnya ada distance learning atau model pembelajaran. Dalam pembelajaran ini terdapat dua model pembelajaran yang akan diterapkan. Yang pertama yaitu asynchronous learning, di mana asynchronous learning ini merupakan pendekatan pembelajaran di mana siswa dapat mengakses materi pembelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas mereka secara fleksibel tanpa perlu hadir secara real time. Dalam asynchronous learning, di sini siswa memiliki kebebasan untuk belajar dan bekerja sesuai dengan jadwal mereka sendiri. Mereka dapat mengakses materi pembelajaran, bahan bacaan, ataupun video pembelajaran dan tugas secara online, kemudian menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Asynchronous learning memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja, kapan saja, sesuai dengan preferensi yang memungkinkan siswa untuk belajar. Pembelajaran ini juga adalah pendekatan yang umum digunakan dalam pembelajaran jarak jauh dan juga sering digunakan dalam pendekatan pembelajaran hybrid learning. Selanjutnya ada synchronous learning. Synchronous learning ini merupakan pendekatan pembelajaran di mana siswa dan instruktur berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran secara bersamaan dalam waktu nyata. Pembelajaran ini juga melibatkan sesi pembelajaran secara langsung, diskusi kelompok secara online, atau sesi tanya jawab langsung antara siswa dan instruktur melalui platform Google Meet ataupun video konferensi lainnya. Pendekatan ini memungkinkan interaksi secara langsung antara siswa dan instruktur, serta sesama siswa yang dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman materi pelajaran. Selanjutnya, pembelajaran asynchronous learning ini digunakan atau menggunakan platform seperti aplikasi mobile learning, materi bacaan, video pembelajaran, dan juga Google Classroom. Di dalam pembelajaran synchronous learning ini juga menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet. Selanjutnya, di dalam pembelajaran ini saya memberi tema membangun jaringan lokal ataupun jaringan lokal area network, di mana tujuan pembelajaran ini diantaranya siswa dapat memahami konsep dasar jaringan lokal area network, sehingga siswa menguasai langkah-langkah membangun dan mengkonfigurasi jaringan lokal area network. Selanjutnya mengidentifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membangun jaringan lokal area network. Selanjutnya ada komponen pembelajaran. Dalam pembelajaran ini terdapat 3 komponen pembelajaran. Yang pertama, materi pembelajaran, di mana pembelajaran untuk membangun jaringan lokal area network ini, yang pertama yang harus dipelajari oleh siswa yaitu konsep dasar jaringan lokal. Yang kedua, jenis-jenis kabel jaringan dan konektor. Selanjutnya, topologi jaringan, di mana topologi jaringan ini terdapat beberapa macam, diantaranya topologi star, topologi bus, topologi ring, dan topologi mesh. Selanjutnya, siswa mempelajari protokol jaringan dan mengkonfigurasi dasar perangkat jaringan seperti switch dan juga router. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran di sini yang pertama asinkronus,
di mana pembelajaran asinkronus ini siswa diberikan materi pembelajaran tentang konsep dasar jaringan lokal sehingga siswa dapat membaca dan memahami pembelajaran tentang jenis-jenis kabel jaringan dan juga topologi jaringan. Dalam pembelajaran asinkronus ini materi ini disampaikan melalui video tentang instalasi kabel jaringan dan juga ditunjang oleh mobile learning, materi bacaan, video tutorial, dan juga Google Classroom. Selanjutnya ada sinkronus. Pada pembelajaran ini, siswa berpartisipasi dalam sesi diskusi kelompok untuk membahas pertanyaan dan juga studi kasus terkait pembelajaran untuk membangun jaringan lokal. Selanjutnya mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis topologi jaringan. Di dalam pembelajaran sinkronus ini, instruktur dan siswa menggunakan platform Zoom Meeting dan juga Google Meet. Selanjutnya ada praktek secara langsung. Praktek secara langsung atau praktikum ini dilaksanakan di laboratorium komputer untuk membangun jaringan lokal area network. Selanjutnya, siswa dapat mendemonstrasikan kemampuan memasang kabel jaringan, menghubungkan perangkat jaringan dari komputer ke switch ataupun router, dan juga siswa dapat untuk melakukan konfigurasi pengalamatan IP address. Selanjutnya, di dalam pembelajaran pasti ada yang namanya evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi pembelajaran dalam pembelajaran asinkronus. Di dalam asinkronus ini siswa diberikan tugas berupa teori dan juga berupa praktek secara mandiri. Selanjutnya, pada tugas ini instalasi kabel jaringan hingga berhasil. Untuk mengetahui berhasil ataupun belumnya pada instalasi kabel jaringan ini, siswa menggunakan tester LAN ataupun alat cek untuk mengetahui kabel tersebut telah benar ataupun belum pada penyusunan kabel tersebut. Pada tugas ini, siswa membuat sebuah video tentang instalasi kabel jaringan. Tugas ini dikumpulkan atau diunggah di Google Classroom atau di Google Drive pada waktu yang panjang ataupun yang telah ditentukan oleh guru. Tugas ini pada pembelajaran ini merupakan tugas individu. Selanjutnya pada tugas evaluasi sinkronus. Pada pembelajaran ini dilakukannya ujian secara daring dalam waktu nyata untuk menguji pemahaman siswa tentang konsep-konsep dasar dan keterampilan membangun jaringan lokal. Dilakukan dalam sinkronus ini, evaluasinya dilakukan secara tatap muka maupun secara daring menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet. Selanjutnya ada tugas praktikum. Pada tugas praktikum ini siswa diharuskan untuk membangun jaringan jenis lokal yaitu local area network. Di dalam membangun jaringan jenis ini, siswa juga harus memperhatikan beberapa elemen. Yang pertama itu pemilihan topologi jaringan. Pada pemilihan topologi jaringan ini, siswa dibebaskan untuk memilih salah satu dari jenis topologi jaringan. Selanjutnya instalasi dan pemasangan kabel jaringan, di mana instalasi dan pemasangan kabel jaringan ini merupakan salah satu yang penting dalam membangun sebuah jaringan lokal. Selanjutnya melakukan konfigurasi perangkat jaringan. Selanjutnya melakukan pengujian uji koneksi antar komputer, dan setelah melakukan uji koneksi dan setelah berhasil, kita juga melakukan analisis dan perbaikan jika ada salah satu siswa dalam membangun jaringan ini melakukan kesalahan. Selanjutnya, dalam pembelajaran ini didukung oleh pembelajaran berupa platform pembelajaran online, di mana pada platform pembelajaran online ini terdapat aplikasi mobile learning menggunakan Google Classroom. Pada video konferensi di sini guru menggunakan Zoom Meeting dan juga Google Meet. Untuk melakukan praktikum ini dilakukan di lab komputer. Lab komputer ini dilengkapi dengan hardware jaringan dan juga software simulasi jaringan. Selanjutnya materi pembelajaran. Pada materi pembelajaran ini guru memberikan berupa tutorial ataupun simulasi
memberikan modul buku pelajaran. Selanjutnya, rencana pembelajaran ini di sini saya mencontohkan dalam 10 minggu ataupun 10 pertemuan. Di sini menggabungkan pembelajaran tatap muka, sinkronus dan asinkronus. Pada pertemuan pertama atau minggu pertama ini pembelajaran dilakukan secara tatap muka karena pada minggu pertama ini guru akan memberikan arahan dan pengenalan tentang mata pelajaran yang akan diampunya dalam kurun waktu 1 semester ke depan. Pada minggu kedua di sini dilakukan pembelajaran sinkronus, di mana di sini dilaksanakan secara Zoom meeting, membahas tentang topik yang pertama yaitu konsep dasar dari jaringan komputer. Pada minggu ketiga di sini pembelajaran dilakukan secara asinkronus. Pada topik 2 ini siswa diarahkan untuk belajar mandiri mempelajari konsep jaringan lokal area network melalui Google Classroom, modul, dan juga bahan bacaan yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya, pada pertemuan keempat di sini dilaksanakan Zoom meeting kembali untuk membahas topik kedua, yaitu membahas tentang jenis-jenis kabel jaringan dan juga membahas tentang konektor yang digunakan dalam instalasi kabel jaringan. Pada pertemuan kelima dan keenam di sini dilaksanakan secara asinkronus, di mana siswa diarahkan untuk mempelajari topik ketiga, di mana pembelajaran mandiri ini menggunakan platform Google Classroom untuk mempelajari materi tentang instalasi kabel. Selanjutnya, pertemuan ke-7 di sini melakukan pembelajaran 2 model, yaitu model tatap muka dan juga Zoom meeting ataupun asinkronus dan tatap muka. Di pertemuan ke-7 ini dilaksanakan 2 model ini karena yang pertama untuk melakukan praktek instalasi kabel jaringan hingga benar ini dilakukan di laboratorium untuk melakukan praktek tersebut. Di sini ada Zoom meeting diikuti oleh anggota kelas yang tidak bisa hadir. Selanjutnya pertemuan ke-8 ini dilakukan pertemuan secara tatap maya dengan menggunakan platform Zoom meeting untuk mengulas hasil praktikum yang telah dilaksanakan pada laboratorium. Pada praktek tersebut melakukan instalasi kabel jaringan. Selanjutnya pertemuan ke-9 di sini siswa diarahkan untuk belajar mandiri via Google Classroom untuk mempelajari topologi jaringan. Di sini ada topologi star, topologi bus, topologi ring, dan juga topologi mesh. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-10 di sini dilaksanakan secara tatap muka untuk menjelaskan lebih rinci tentang materi topologi jaringan, jenis-jenis topologi jaringan. Mungkin ini merupakan salah satu pembelajaran hybrid learning, di mana hybrid learning ini menggabungkan pembelajaran asinkronus dan sinkronus. Selanjutnya, kesimpulan dalam pembelajaran hybrid learning ini diharapkan siswa dengan pembelajaran hybrid ini siswa akan memiliki kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang membangun jaringan lokal area network sembari memanfaatkan fleksibilitas pembelajaran yang dilaksanakan secara daring dan juga non daring, sehingga siswa dapat berinteraksi langsung dalam praktikum di laboratorium ataupun di kelas. Mungkin ini saja presentasi dari saya yang bertema mendesain pembelajaran hybrid learning yang bertema membangun jaringan lokal area network.